Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Anugrah Ramadan dengan NIM 2200018077 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yakni untuk proyek aplikasi Click and Clean. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Muhammad Syawali, kemudian ada Hasan Nur Rashid, kemudian ada Yuda Wiradharma, kemudian ada Rido Isa Revananda, dan saya sendiri Bintang Anugrah Ramadan. Untuk deskripsi sistem, aplikasi Click and Clean merupakan aplikasi pelayanan jasa, lebih tepatnya ke jasa cleaning service, di mana sebuah platform mobile yang memang dirancang untuk menghubungkan pelanggan dengan staf pelayanan jasa secara efisien. Aplikasi ini memiliki dua antarmuka, yaitu yang pertama untuk antarmuka pelanggan, dan yang satu lagi untuk antarmuka staf pelayanan jasanya. Selanjutnya yakni untuk use case. Use case ini ada dua aktor, yakni pelanggan dan staf pelayanan jasa, di mana pelanggan dapat melakukan login, kemudian pelanggan dapat melihat profile. Setelah itu pelanggan dapat melihat layanan yang disediakan oleh jasa pelayanan yang disediakan. Kemudian pelanggan dapat melakukan pemesanan, kemudian pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan. Setelah itu pelanggan dapat melihat status pemesanan, kemudian pelanggan dapat melihat riwayat pemesanan. Setelah itu pelanggan dapat memberikan rating serta ulasannya. Dan untuk staf pelayanan jasa dapat melakukan, yang pertama itu melihat data pemesanan, kemudian menerima pemesanan, kemudian melihat status pelayanan, dan melihat profil. Selanjutnya ini untuk diagram activity, di mana diagram aktivitas itu merupakan kurang lebih menggambarkan alur kerja utama dari aplikasi Click and Clean itu sendiri, di mana memastikan setiap langkah dalam proses, mulai dari login hingga memberikan feedback, tercakup dengan baik. Untuk penjelasannya kurang lebih, di mana awal yaitu sistem menampilkan halaman login, dan untuk pelanggan serta staf pelayanan jasa melakukan login, kemudian pelanggan dapat mendaftar sebagai pelanggan, kemudian staf pelayanan dapat mendaftar sebagai staf pelayanan jasa. Kemudian sistem melakukan verifikasi login. Setelah itu, sistem menampilkan, setelah berhasil login, sistem menampilkan produk layanan jasa cleaning service yang tersedia. Setelah itu, pelanggan dapat melihat produk layanan yang tersedia. Setelah itu dapat melakukan pemesanan. Kemudian, sistem akan menampilkan metode pembayaran ketika pelanggan sudah melakukan pemesanan. Setelah itu pelanggan memilih metode pembayaran yang diinginkan, kemudian pelanggan melakukan pembayaran. Setelah itu sistem akan memverifikasi pembayarannya dan memberikan informasi pemesanan pelanggan ini ke staf pelayanan jasa untuk dieksekusi, kurang lebih seperti itu. Kemudian nantinya staf pelayanan jasa akan menerima informasi pemesanannya dari pelanggan dan mengonfirmasi pemesanan layanan pelanggan. Setelah itu, sistem akan memberikan notifikasi informasi pemesanan kepada pelanggan, dan pelanggan akan menerima notifikasi pesanan. Setelah itu, staf pelayanan jasa akan mengerjakan tugasnya sesuai dengan pesanan yang pelanggan. Setelah selesai, maka staf akan mengkonfirmasi bahwasanya pesanan itu sudah selesai, dan sistem akan memberikan informasi ke pelanggan. Setelah itu, pelanggan akan memberikan feedback kepada hasil dari pemesanan yang telah dikerjakan oleh staf pelayanan jasa. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk rancangan user interface, yang pertama itu ada login, kemudian ada sign up, kemudian di sini ada melihat produk layanan, kemudian ada layanan jasa atau menu layanan yang tersedia. Kemudian di sini ada menu untuk melakukan pemesanan. Setelah itu di sini ada menu untuk detail melakukan pemesanan, kurang lebih untuk mengatur
waktu pemesanan kapan, lokasinya di mana. Setelah di situ ada rincian mengenai order atau pesanan yang dipesan, yang di order. Dan ada nominal yang harus dibayarkan. Setelah itu ada menu untuk memilih metode pembayarannya, mau bank atau COD atau kartu kredit dan lainnya. Kemudian di sini ada melihat status pemesanan. Setelah itu ada melihat status pemesanan kurang lebih di notifikasi, di mana ada pemesanan, di mana ada pesanan, ada transaksi, dan ada promo. Di mana di pesanan itu ada riwayat, kemudian ada pesanan yang dalam proses dan pesanan yang terjadwal, seperti itu. Kemudian di sini ada menu profile, yaitu untuk melihat dan mengedit profile atau data dirinya dari pelanggan ataupun staf pelayanan jasa. Selanjutnya ya, ini ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini merupakan salah satu diagram yang penting dalam pemodelan Benefit Modeling Language atau UML, yang digunakan untuk menggambarkan struktur sistem perangkat lunak. Berikut untuk penjelasan lebih detailnya, yaitu yang pertama ada login yang berhubungan dengan pelanggan dan staff, di mana relasinya itu komposisi, dan di mana setiap objek login terkait secara eksklusif dengan satu objek pelanggan atau staff. Jika login hapus, maka pelanggan atau staff yang terkait juga akan terhapus. Kemudian profil yang berhubungan dengan pelanggan dan staff, di mana relasinya itu asosiasi, di mana setiap pelanggan dan staff memiliki profil yang terkait. Profil dapat diperbarui tanpa harus menghapus, kurang tepat segitu. Kemudian pelanggan yang berhubungan dengan pesanan, untuk relasinya itu asosiasi one to many, di mana setiap pelanggan dapat memiliki banyak pesanan. Kemudian layanan jasa yang berhubungan dengan pesanan, di mana relasinya itu asosiasi many to many, di mana setiap pesanan dapat mencakup banyak layanan dan setiap layanan dapat termasuk dalam banyak pesanan. Kemudian selanjutnya itu staff yang berhubungan dengan pesanan dengan relasi asosiasi one to many, di mana setiap staff dapat menangani banyak pesanan. Kemudian pesanan yang berhubungan dengan pembayaran, di mana asosiasinya adalah one to one, di mana setiap pesanan memiliki satu pembayaran yang terkait. Setelah itu pesanan yang berhubungan dengan riwayat, di mana relasinya yaitu asosiasi one to many, di mana setiap pesanan dapat memiliki banyak entry riwayat. Kemudian pelanggan dan staff yang berhubungan dengan chat, di mana asosiasinya yaitu one to many, di mana setiap pelanggan dan staff dapat memiliki banyak pesan chat. Setelah itu ada pelanggan yang berhubungan dengan rating dan ulasan, di mana relasinya itu asosiasi one to many, di mana setiap pelanggan dapat memberikan banyak rating dan ulasan. Setelah itu ada layanan jasa yang berhubungan dengan rating dan ulasan, di mana relasinya yaitu asosiasi one to many, di mana untuk setiap layanan dapat menerima banyak rating dan ulasan. Setelah itu pelanggan yang berhubungan dengan status, di mana relasinya yaitu asosiasi one to many, di mana untuk setiap pelanggan dapat menerima banyak status. Setelah itu ada staff yang berhubungan dengan rating dan ulasan, untuk relasinya yaitu asosiasi one to many, di mana setiap staff dapat melihat banyak rating dan ulasan. Setelah itu lanjut ke sequence diagram. Untuk sequence diagram, gambar di sini yaitu untuk bagian login, di mana pelanggan dapat melakukan login dengan membuka menu login, kemudian menginputkan username serta password. Kemudian untuk sistemnya nanti akan berlanjut ke database untuk mengecek apakah datanya memang benar ada atau tidak. Kalau ada, maka akan lanjut ke halaman menu utama, dan jika tidak ada, maka akan menampilkan salah untuk login atau kembali ke menu login awal karena data yang dimasukkan salah atau tidak ada di database, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu untuk melihat layanan jasa, di mana di sini pelanggan dapat melihat layanan jasa yang disediakan oleh aplikasi. Dengan pelanggan membuka menu utama, kemudian pelanggan melihat layanan yang diberikan oleh sistem. Selanjutnya yaitu melakukan pemesanan, di mana di sini pelanggan dapat melakukan pemesanan dari layanan jasa yang disediakan oleh aplikasinya.
di mana nantinya pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan memilih durasi layanan diinginkan, memilih lokasi yang sesuai, dan memilih metode pembayaran yang diinginkan. Setelah itu lanjut untuk memilih metode pembayarannya, di mana di sini metode pembayarannya yaitu pelanggan dapat memilih metode pembayaran melalui menu pilih metode pembayaran. Yang dimana nantinya sistem akan memvalidasi metode pembayaran yang diinginkan yang dipilih oleh pelanggan dengan menampilkan metode pembayaran kurang lebih seperti itu. Nantinya sistem akan menampilkan metode pembayaran dan pelanggan akan memilih metode pembayaran yang diinginkan. Setelah itu lanjut untuk melihat status pemesanan, dimana sebelumnya pelanggan telah melakukan pembayaran, maka selanjutnya itu pelanggan dapat melihat status pemesanan, di mana pelanggan nantinya dapat memantau status pesanan yang telah dipesan, kode order, melalui menu notifikasi nantinya. Yaitu analisis software, costing, dan estimasi biaya. Yang pertama itu ada aktor, yakni di mana terdapat 3 kategori aktor dalam suatu sistem. Yang pertama adalah simple atau sederhana, kemudian rata-rata atau average, dan kemudian kompleks. Di mana simple atau sederhana ini adalah sistem lain yang berkomunikasi dengan perangkat lunak melalui API yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada average. Aktor dalam kategori ini bisa berupa manusia yang berinteraksi menggunakan protokol yang terdefinisi dengan baik, atau sistem yang berkomunikasi dengan API yang lebih rumit atau fleksibel. Kemudian kompleks atau aktor kompleks ini adalah pengguna yang berinteraksi dengan perangkat lunak melalui antarmuka pengguna grafis atau GUI. Kategori ini juga mencakup pengguna yang berinteraksi dengan sistem dengan cara yang tidak terduga. Kemudian di sini didapat yakni untuk total bobot aktor dihitung dengan mengalihkan jumlah aktor dalam setiap kategori dengan pengganda yang sesuai, lalu menjumlahkan hasilnya. Dalam contoh ini, di sini untuk simpelnya itu 0 atau nggak ada, kemudian average-nya 0 juga, dan di sini kompleksnya itu 2, yaitu pelanggan dan staf pelayanan. Sebenarnya di sini akan dikali dan ditemukan. Jadi untuk calculated actor weight atau AW ini adalah 6, dan terdapat beberapa multiple untuk kompleks, yaitu pelanggan serta staf layanan jasa yang nantinya akan berinteraksi. Selanjutnya yaitu untuk use case-nya. Untuk perhitungan UCP dengan mengelompokkan jumlah use case ke dalam 3 tingkat kompleksitas, yakni sederhana, rata-rata, dan kompleks. Untuk menghitung total UCP, jumlah use case di setiap kategori dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan, yang kemudian hasilnya dijumlahkan. Dalam hal ini yakni untuk simpelnya itu 12 kali 5, kemudian untuk average-nya 0 kali 10, dan kompleksnya 0 kali 15. Dengan demikian didapatkan untuk kalkulator UCP adalah 60. Selanjutnya yaitu untuk technical, di mana pada bagian technical ini terdapat sebuah tabel yang digunakan untuk menentukan faktor teknis dalam perhitungan use case point atau UCP, yang dimana mencakup berbagai faktor teknis seperti pengali multiple, magnitudo relatif, dan deskripsi setiap faktornya. Kemudian yang selanjutnya adalah environmental, yang dimana pada bagian environmental merupakan bagian yang digunakan untuk menghitung faktor lingkungan atau environmental factor, yang dimana dalam sebuah proyek ini didapat data seperti yang terlihat pada gambar. Yang calculated environmental faktornya itu didapat 0,995. Selanjutnya yaitu final calculation, yakni final calculation merupakan hasil akhir dari proses sebelumnya, yang dimana di sini didapat untuk use case point-nya atau UCP-nya yaitu 49,6, kemudian hours of effort-nya itu 496 jam, dimana perhitungan effort atau usaha didasarkan pada jumlah UCP yang telah disesuaikan dan rasio jam usaha per UCP-nya. Selanjutnya yaitu analisis kualitas rancangan,
di mana usability testing adalah metode penting dalam proses pengembangan aplikasi untuk memastikan bahwasanya produk yang dibuat dapat digunakan dengan efektif, efisien, dan memuaskan oleh pengguna. Testing dilakukan dengan melibatkan 35 responden yang dipilih secara acak, yang dimana setiap responden diminta untuk menggunakan aplikasi Click and Clean untuk melakukan serangkaian tugas tertentu. Setelah itu, mereka diminta untuk mengisi kuesioner SUS dengan metode SUS atau System Usability Scale yang terdiri dari 10 pertanyaan yang menilai berbagai aspek penggunaan aplikasi. Ini adalah tabel dari hasil pengujiannya untuk 35 responden. Kemudian didapatkan data usability testing yang diperoleh, yakni yang pertama, untuk total skor ganjil dan genapnya yaitu 1049 dengan jumlah responden 35, dan didapat untuk skor rata-rata setelah dibagi respondennya, yaitu 1049 dibagi 35 menghasilkan 29,971 sekian, dan nilai setelah dikalikan dengan faktor 2 kali 5 yaitu 29,97 sekian dikali dengan 2,5 yaitu didapat 74,92 sekian, dan mendapatkan hasil SUS akhirnya yaitu 74,93. Skala Usability System atau SUS adalah alat yang sering digunakan untuk mengevaluasi kegunaan suatu produk. Dan berdasarkan perhitungan di atas, nilai SUS akhir adalah 74,93, di mana nilai SUS akhir 74,93 itu masuk ke dalam kategori bisa diterima, yang dimana menunjukkan bahwasanya aplikasi ini memiliki tingkat kegunaan yang baik dan dapat diterima oleh pengguna. Dalam konteks skala SUS, nilai ini berada di atas rata-rata yang biasanya dianggap sebagai indikasi bahwasanya pengguna cukup puas dengan kemudahan penggunaan aplikasi ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya itu datang dari saya, dan bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.